Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Saifuddin Komputer ya, channel yang berbicara tentang tutorial, tips dan trik bagaimana kerja komputer sesuai dengan kebutuhan kita secara cepat dan benar tentunya. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba untuk sharing, untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menguasai rumus logika if ini, menguasai rumus logika if di Microsoft Excel. Ini tentunya banyak sekali permintaan atau request dari teman-teman semuanya melalui Japri di WA. Nah, teman-teman semuanya, harapannya dengan adanya konten ini membantu teman-teman yang sedang membutuhkan rumus logika if ya dalam pekerjaan sehari-hari yang menggunakan Microsoft Excel. Langsung aja teman-teman, di channel YouTube ini kita akan langsung praktek. Tonton terus sampai selesai konten ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe ya, tolong dibantu subscribe biar kami tambah semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja masuk ke start ya, masuk ke start. Di start ini langsung kita ketik aja Excel nih, cepet. Mana itu? Ketik ya, Excel, langsung enter, itu muncul langsung teman-teman ya, langsung muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menyampaikan dulu tentang fungsi logika if ya, fungsi logika if. Nah, untuk rumus logika sendiri ya, logika if tentunya ini saya tulis dulu, if kurung buka ya, di sini sudah sama dengan if kurung buka. Nah, ada logical test, teman-teman semua perhatikan. Ada logical test, value if true dan value if false. Ini rumus dasar ya, rumus utama atau rumus umum yang teman-teman harus tahu konsepnya dulu. Apa itu logical test, apa itu value if true, apa itu value if false ya. Saya terangkan dulu teman-teman, di dalam fungsi logika ya, fungsi if itu sendiri atau rumus if itu adalah salah satu fungsi di dalam Microsoft Excel di sini ya, dalam kategori atau kelompok yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu gitu ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, seperti itu logikanya teman-teman. Nah, rumus if ini itu akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan itu untuk dievaluasi terpenuhi. Nah, ini yang tadi kami sampaikan di sini, itu yang dimaksud dengan value if true itu ya, seperti itu. Dan selanjutnya akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi. Nah, ini value if false itu ya. Dengan kata lain teman-teman, fungsi if itu akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu dan kemudian menghasilkan nilai true atau false itu ya. Nilai true tadi itu nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false ini adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi, seperti tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Nah, supaya teman-teman itu paham dengan fungsi if nanti, ada baiknya teman-teman untuk memahami tentang fungsi logika if, maka kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, diantaranya perhatikan teman-teman, diantaranya di sini yang perlu kita pelajari dulu itu ada logical test, seperti yang tadi di dalam kurung ya, di dalam kurung setelah if ya, terus seperti itu. Kemudian yang kedua saya tuliskan dulu, mengetahui juga arti if true seperti tadi saya sampaikan. Yang ketiga, mengetahui tentang value if false ya. Ini dulu yang kita bahas. Nah, sekarang kita membahas yang ini teman-teman ya, saya kasih warna kuning. Nah, logical test itu apa? Jadi nggak usah dibahas tentang logical testnya, tapi bagaimana cara penggunaannya biar lebih paham itu ya.
Jadi apabila kita akan menggunakan fungsi logika, yang diperlukan adalah logical test, di mana logical test ini tersebut ya, itu dapat berupa yang pertama alamat sel. Saya terangkan dulu alamat sel syarat. Ya, ini saya geser ke bawah. Ini yang perlu kita ketahui di dalam logical test itu ada alamat sel syarat. Itu ya. Mana? Sebentar. Kemudian yang kedua, setelah alamat syarat kita juga harus mengetahui tentang operator relasi. Nah, operator relasi di sini itu ada 6, sama dengan, lebih kecil, lebih besar, kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, seperti ini saya besarkan dulu. Jadi ini teman-teman. Jadi untuk mengetahui logical test di sini kita harus paham dulu terkait dengan alamat sel syarat. Ya, apa itu alamat syarat? Nanti saya terangkan kemudian. Kemudian operasi atau operator relasi, di mana operator relasi ini ada berapa ini? Ada 6 operator gitu ya. Sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kapan kita menggunakan operator ini sesuai dengan konteks soalnya ya, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai membaca soal juga itu ya. Jadi kita mengambil operator relasinya itu tidak salah, seperti itu. Nah, di dalam operator relasi sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan lebih besar, ini saya kira sudah tidak asing lagi. Tapi untuk yang ke 4, 5, 6 mungkin kita tidak sering melihat ini ya. Kalau di matematika lebih kecil sama dengan itu kan kayak gini teman-teman ya, seperti itu. Kalau di dalam matematika lebih besar sama dengan juga seperti ini. Nah, kemudian kalau di matematika tidak sama dengan itu seperti ini, tidak sama dengan ya. Nah, tapi kalau di rumus logical test atau rumus if itu lebih kecil sama dengan itu seperti ini, lebih kecil dulu baru sama dengan, karena di tombol keyboard tuh nggak ada kayak gini ya. Seperti halnya lebih besar sama dengan itu juga lebih besar dulu baru sama dengan, apalagi yang tidak sama dengan itu ya. Kalau di matematika simbolnya seperti ini, tapi kalau di logika if itu seperti ini, lebih ke sama dengan, itu sama dengan atau sama artinya dengan, tidak sama dengan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk yang ketiga ya, yang ketiga yaitu setelah alamat sel syarat, operator relasi, dan selanjutnya ada syarat teman-teman ya. Ada syarat mana syarat ya. Syarat. Nah, jadi ini tiga apa ini ya, 3 langkah yang harus kita pahami untuk mengisi logical test ya. Kemudian yang kedua itu value if true ya. Value if true itu artinya kalau value itu benar di mana kondisi terpenuhi ya, kondisi terpenuhi. Evaluasi logika tadi itu menghasilkan pernyataan yang benar, seperti itu. Nah, kalau value if false itu kondisinya salah atau kondisi tidak terpenuhi atau evaluasi uji logikanya itu salah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti biar kita tidak bingung dengan istilah asing di sini, kami akan menerjemahkan kepada istilah bahasa Indonesia aja ya, dan kalian juga akan mencoba untuk menerangkannya. Baik teman-teman semuanya, bahwa rumus logika itu umumnya seperti ini. Tadi saya sampaikan di awal, sama dengan if kurung buka logical test ya, kemudian titik koma value if true, titik koma lagi value ya, if false kurung tutup enter. Nah, ini bahasa asingnya. Nah, kemudian teman-teman
biar lebih mudah saya akan terjemahkan nih ya. Saya akan terjemahkan dengan bahasa kita. Jadi bahasa kitanya itu sama dengan pakai ini biar lebih jadi kalau diantar sama dengan itu logical test tuh bahasanya ekspresi juga, ekspresi atau logical test saya akan terangkan nanti. Kemudian ini pernyataan pertama, kemudian pernyataan ke N seperti itu. Ini sama halnya dengan atasnya ya. Nah itu. Baik teman-teman semuanya, kita akan mencoba untuk menerangkan dari ekspresi. Ekspresi itu syaratnya atau isinya itu seperti ini yang tadi saya terangkan. Ada alamat sel syarat, kemudian operator relasi yang isinya 6 ini dan syarat. Nah, syarat ini artinya syarat ini adalah isi dari pada alamat sel syarat yang di atas tadi yang ditanyakan di dalam pertanyaan. Ini untuk keterangan saja biar teman-teman tidak miskomunikasi ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan saja ya, untuk mempraktekkan. Saya akan pindah ini di sini aja. Nah, di sini ya. Oke. Di sini saya akan tulis soal. Ada soal, misalkan kode A B C D E. Saya copy aja biar banyak. Nah, ada 15 soal. Kalau di sini ada nomor berarti 1 sampai 15. Nah, itu lebih cepat ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada apa ya? Untuk membuat soal memang agak mikir sedikit gitu ya. Nomor, kode, kemudian keterangan deh. Keterangan kode itu apa nanti gitu ya. Keterangan, kemudian di sini nilai, ada bonus, nilai bonus, satunya lagi apa ya? Hasil deh. Oke, jadi ada berapa kolom ini? Ada 4 kolom untuk praktek logika. Baik teman-teman semuanya, jelas nggak ini mas? Teman-teman ya, jelas ya. Jadi ini saya berikan rata tengah. Langsung saja saya buat langsung saja saya buat border gitu ya. Buat border langsung. Ini saya kasih border. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk membuat rumus keterangan ini tentunya harus ada soal ya, harus ada soal untuk keterangan. Soal untuk keterangan. Soalnya saya tulis jika kodenya apa ya? Jika kodenya A, maka keterangannya istimewa. Nah, jika kodenya B, maka keterangannya baik. Jika kodenya C, maka keterangannya cukup. Nah, jika kodenya D, maka keterangannya kurang. Jika kodenya E, maka keterangannya apa ya? Di bawah kurang apa teman-teman? Apa? Sangat kurang lah ya. Terlemot, sangat kurang aja. Ini ada 5 pertanyaan untuk ini. Nah, sebelum menjawab ini, tentunya kita harus tahu teman-teman syarat logika if itu apa sih, gitu ya. Nah, saya buka di sebelah kanannya ini, ya, syaratnya ya. Syarat atau ketentuan. Ketentuan rumus logika. Ya, besarkan ya. Ketentuan rumus logika. Pertama, teman-teman. Pertama, syarat if itu sendiri itu min 1, teman-teman. Paham ya? Artinya apa? Artinya jika syarat di pertanyaan tinggal 1, maka kita langsung menuliskan
pernyataannya secara langsung tuh ya. Oke. Kemudian yang kedua banyaknya, ini yang perlu diketahui juga, banyaknya kurung tutup itu sejumlah kurung buka yang ada. Nah, kemudian selanjutnya ketentuan yang harus kita pahami di sini, jika pernyataan berisi data numerik atau ini apa ya, angka murni, angka murni, maka ditulis apa adanya. Nah, ini penting juga karena mempengaruhi hasilnya nanti. Dan jika pernyataan berisi data teks ya, teks itu termasuk campuran antara angka dan teks juga, ini maka ditulisnya atau penulisan pada pernyataan maksudnya, ini harus diapit tanda petik 2 di atas yang seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, diapit. Oke. Jadi ini teman-teman ketentuan rumus logika ada 4. Syarat if itu min 1. Jadi apabila teman-teman punya 2 pertanyaan, maka cukup 1 if-nya saja. If-nya cukup 1. Karena if itu min 1 itu ya. Nah, yang 1 di mana? Ya langsung aja ditulis apa? Ditulis pernyataannya langsung gitu. Nggak perlu pakai if lagi gitu ya. Nah, ini if min 1. Tadi pertanyaannya ada 2, terus if-nya cuma 1 lah. Kurung tutupnya berapa? Kurung tutupnya sejumlah if atau sejumlah kurung buka yang ada. Contohnya, pertanyaannya misalkan di sini, perhatikan teman-teman. Misalkan di sini ada 1 pertanyaan, ya. Saya masuk ke sini. Misalkan ada 1 pertanyaan, ada 2 pertanyaan misalkan. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Ya. Maka if-nya itu cukup 1 ya. Paham ya? If-nya cukup 1. Lah kalau 3 pertanyaan, if-nya berapa? If-nya 2. Terus kalau 10 pertanyaan, if-nya berapa? Dikurangi 1, if-nya 9 dan seterusnya. Paham ya teman-teman ya? Baik, kalau ini udah paham, sekarang kita masuk ke soal yang ada di sini nih. Soal yang ada di keterangan. Jadi kolom keterangan ini teman-teman, kolom keterangan yang akan kita mau praktekkan. Kolom keterangan ya, ini pertanyaannya ada berapa sih? Mengacu ke mana sih gitu ya. Jadi ini nanti logical test yang harus kita pelajari. Pertanyaan untuk kolom keterangan, soalnya ada, jika kodenya A maka mendapatkan istimewa keterangannya. 1. Jika kodenya B maka keterangannya baik di keterangan ini. Jika kodenya C maka keterangannya cukup 3 ya. Jika kodenya D maka keterangannya kurang. Jika E maka sangat kurang. Berarti ada 5 pertanyaan. Kira-kira nih teman-teman ya, if-nya nanti ada berapa kalau sesuai ketentuan rumus logika ini? If min 1, 5 kurang 1 ketemunya 4. Jadi 4 if yang tulis. Begitu pula kurung tutupnya juga 4 nanti. Baik, biar nggak bingung teman-teman, silahkan lanjut aja. Lah karena ini sudah dibuat border seperti ini biar lebih bagus, tadi tidak mengurangi, tidak merusak border lagi, maka kita cukup dengan mengeblok dulu. Mengeblok, kemudian masukkan rumusnya. Rumusnya ikuti rumus ini. Sama dengan jika atau if, saya besarkan ya. Jika logical testnya mana? Nah, logical testnya di sini alamat syarat. Alamat syarat yang ditanyakan tuh apa? Kodenya. Berarti kodenya kemana? Ke sini, gitu ya. Jadi B4 itu namanya alamat syarat. Kemudian operator relasinya apa? Operator relasinya adalah B4 kalau lebih besar dari A. Mungkin enggak teman-teman? Pas apa enggak? Kan tidak ya. Berarti di antara 6
simbol operator ini yang cocok berarti apa? Sama dengan, berarti operator relasinya di sini sama dengan. Selanjutnya masih logical test. Selanjutnya syaratnya apa? Nah, syaratnya di sini. Syaratnya A itu ya. Nah, A, perhatikan di sini. Jika di situ ya berisi teks tadi, maka harus menggunakan petik 2. Jadi petik 2 A, petik 2 lagi. Nah, ini selesailah untuk mengerjakan logical test. Selanjutnya titik koma gitu ya. Di sini titik koma, teman-teman. Punya teman-teman kalau komputernya bukan titik koma atau koma saja, ikuti aja itu. Ya, ikuti aja. Titik koma, value if true-nya apa? Nah, di sini value if true-nya atau pernyataan pertamanya adalah istimewa. Nah, karena ini data teks lagi, maka petik 2 istimewa. Selesai, teman-teman. Selesai untuk pertanyaan pertama. Masih ada 4 pertanyaan. Mari lanjutkan lagi. If lagi, kurung buka, kesini lagi, sama dengan lagi, sama persis. Petik 2. Jadi apa ini? Jadi B, petik 2, maka mendapatkan apa ini? Pernyataan yang kedua. Yang kedua adalah baik. Betul saja baik. Nah, titik koma lagi. Yang ketiga sekarang. Gini aja, teman-teman, kalau ini sudah paham, kita copy aja boleh kok. Copy ini. Atau bahkan tadi ulangi lagi ya. Di sini udah selesai, udah yakin benar, ini copy aja ini. Dari if. Tapi jangan sampai sama dengan. Copy ya. Copy itu di sini. Copy, letakkan sini, paste atau Ctrl V gitu ya. Tinggal diganti, teman-teman. Jadi apa tadi? Jadi B, ini jadi apa? Jadi baik. Nah, paste lagi aja, Ctrl V. Ini jadi apa ini? Jadi C. Ini jadi jadi cukup. Nah, paste lagi, teman-teman. Nah, dipaste lagi. Apa ini? Selanjutnya D. Ini jadi kurang. Nah, tinggal 1, teman-teman. Perhatikan. Apabila syaratnya tinggal 1, maka kita cukup menuliskan pernyataan secara langsung, tidak perlu pakai E. Langsung aja di sini. Sangat kurang. Selesai, teman-teman. Nah, kurung tutup sejumlah if yang dituliskan atau sejumlah kurung buka yang ada. If-nya ada berapa kira-kira tadi? Ada 4. Kurung bukanya pun ada 4. Maka kurung tutupnya juga 4. Kontrol enter. Kenapa dikontrol? Karena saya sudah mengeblok ya sampai 15 yang kita punya datanya, sampai 1000 yang kita punya datanya, sampai 1.000.000 yang kita punya datanya. Kontrol enter, selesai semuanya. 1.000.000 terisi semua di kolom keterangan. Itu, teman-teman ya. Kita buktikan hasilnya benar apa enggak. Kalau E maka sangat kurang, kalau D maka kurang, kalau C maka cukup, dan seterusnya ya. Baik, lanjut saya ganti lagi ya nilai. Saya ganti ini nilai. Nah, saya ganti ininya. Ini berdasarkan nanti dari keterangan aja. Jika keterangannya istimewa, maka nilainya 100 misalkan. Jika ininya baik, maka nilainya 90. Ini berapa? 75 ya. Ini jika cukup maka 75. Ini jika kurang, ini jika sangat kurang. Baik, teman-teman semuanya. Di sini untuk mengisi kolom nilai itu juga berapa pertanyaan ini? Juga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Jadi nanti if-nya ada 4. Baik, tadi udah bisa ya. Sekarang lebih cepat lagi. Sama dengan if kurung buka, logical testnya ke alamat sesyarat. Alamat sesyaratnya adalah keterangan yang ditanyakan. Keterangannya berarti ini kolom keterangan, sama dengan nilainya atau operatornya sama dengan syaratnya yang ditanyakan 100 istimewa ya, maaf, istimewa. Nah, maka mendapatkan apa ini? Mendapatkan pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama adalah 100. Karena ini data angka, langsung aja diketik. Kalau udah bener ini rumusnya, konsep ini kita blok aja. Ctrl C, letakkan sini, Ctrl V. Ini jadi
apa teman-teman? Jadi baik. Ini jadi 90. Pas lagi aja. Ini jadi 75. Ini jadi cukup. Ini pas lagi jadi 50. Ini jadi kurang. Terus yang terakhir tidak perlu pakai if lagi, cukup pernyataan secara langsung atau P pernyataan N. Pernyataan N-nya itu ini yang terakhir. Value if false-nya itu 25. Kurung tutupnya sejumlah kurung bukanya ada. Control enter itu hasilnya teman-teman. Lanjut. Sekarang bonus teman-teman. Untuk bonus pertanyaannya, jika nilainya misalkan ke nilai, jika nilai 100 maka diberikan lap motor. Enak ya. Nilai 100 dapat motor, keren. Jika nilainya berapa itu? 90 maka dapat laptop, keren. Jika 75 dapat HP, dapat 75 dapat HP tuh. Jika 50 masih ada bonusnya tuh, dapat tas cantik misalkan. Jika 25, ini 25 masih dapat bonus ya. 25 dapat nasi goreng. Nah, biar kenyang tuh ya, kenyang. Baik, diblok lagi teman-teman. Perhatikan sama dengan if kurung buka kemana, ke nilai, sama dengan petik 2 apa enggak? Tidak, karena angka, maka mendapatkan motor. Selesai, kita copy aja, paste di sini. 90 maka dapat laptop, paste lagi, dapat HP nilainya 75. Paste lagi, dapat tas cantik kalau 50. Nah, yang terakhir nggak perlu pakai if lagi, cukup dapat nasi goreng. Untuknya sebanyak, kurung bukanya ada. Control enter. Jadi teman-teman sesuai ya. 100 dapat motor, 90 dapat laptop, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sekarang terakhir, mungkin dari ketiga soal ini ada pertanyaan teman-teman ya. Kenapa sih dari tadi operator relasinya cuma sama dengan, padahal ada 6 operator relasi ya. Coba kita bikin yang lain ya, tidak harus menggunakan sama dengan ya. Coba sekarang untuk hasil nih, untuk kolom hasil teman-teman, saya akan buat rumus yang tidak menggunakan operator relasi. Maksudnya tidak menggunakan operator relasi sama dengan, yang lain maksudnya. Jika nilainya ini aja, lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya lulus misalkan. Nah, ini jika nilainya kurang dari 75 maka tidak lulus. Nah, ini saya kira sering digunakan oleh teman-teman guru ya, teman-teman wali kelas yang yang membuat penilaian ya. Jika kurang dari KKM maka tidak kompeten, misalkan seperti itu. Nah, baik, itu juga bisa digunakan rumus if ya. Nah, baik, ini berarti ada berapa pertanyaan teman-teman? Ada cuma dua pertanyaan. If-nya berapa nanti? Dikurang 1 berarti satu saja. Jadi blok ya, sama dengan if kurung buka, pertanyaannya cuma ada 2. Jika lebih besar sama dengan apanya? Nilainya. Jadi alamat syaratnya ke nilai. Ini operator relasinya lebih besar atau sama dengan yang mana ini? Yang ini ya, nomor 5. Lebih besar sama dengan dari apa? Dari 75. Maka mendapatkan apa? Mendapatkan lulus. Tulis saja lulus.
Nah, selesai itu ya. Nah, yang kedua tidak perlu pakai if lagi, kan cuma 2 pertanyaan. Maka if-nya cuma satu itu ya. Baik, berarti langsung apa? Tidak lulus. Ya tidak peduli ini mau panjang pertanyaannya atau bagaimana ya. Langsung aja teman-teman fokus ke pernyataan yang terakhir ini. Tidak lulus. Tidak lulus. Petik 2, kurung tutupnya sebanyak kurung buka, cuma 1. Perhatikan, Ctrl Enter. Nah, yang tidak lulus ini ya tentunya yang kurang dari 75. 75 kok lulus? Ya karena ada sama dengannya di sini. Atau sama dengan 75. Perhatikan di sini. Tuh, ini kan lulus ya. Saya kasih blok warna kuning ya. Perhatikan di sini teman-teman. Kalau ini saya ganti menjadi 74. Tadi kan lulus ya, 74,999, maka langsung tidak lulus, walaupun ini merounded sendiri ya, mengeround sendiri, artinya membulatkan sendiri. Tapi pada dasarnya ini tetap 74,9, ya, 9, maka tetap tidak lulus. Ya, jadi ini teman-teman ya yang bisa teman-teman praktekkan ya, mudah-mudahan bermanfaat tentang fungsi logika if di dalam Microsoft Excel. Ingat, tetap kita harus ingat kepada ketentuan rumus logika. Yang pertama ini teman-teman, bagi teman-teman yang sedang mempelajari fungsi logika if, ini syaratnya. Syarat if itu min 1, kemudian banyaknya kurung tutup sebanyak kurung buka yang ada. Jika pernyataan berupa numberic atau angka ditulis apa adanya. Jika pernyataan berisi data teks, maka penulisannya diapit tanda petik 2 di atas seperti tadi. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman biar banyak yang menerima manfaatnya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.